Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar di dalam pengawasan bumi bakti. Pada malam hari ini barusan kita semua ini cuacanya barusan turunnya hujan. Kita semua ini barusan hujan ini turunnya lebat sekali. Kalau orang umat manusianya memiliki keyakinan, memiliki keimanan, dipastikan mau hadir di dalam pengawasan bumi bakti. Kita semua ini di dalam perjalanan mencari ilmu dan keilmuan. Karena umat manusianya hidup itu harus memiliki ilmu dan keilmuan. Makna ilmu dan keilmuan itu tidak terhitung seberapa banyaknya. Pada malam hari ini di dalam pengawasan bumi bakti ini akan membahasnya di dalam temanya, judulnya yaitu alam. Alam itu sudah tercantum di dalam kitab Nurjati. Pada malam hari ini yang dibahas cuma satu kitab, tapi kata sambungnya itu ada 3 kitab lagi, yaitu kitab Pancorep Sejadin Urip, kitab Insan Hamil, dan kitab Sejati. Jadi pada malam hari ini di dalam temanya alam, kita semua ini di dalam alif jabar a ing atase Gusti, lam jabar la maknanya jalan, mim mati Gusti Allah gawe Muhammad. Pada malam hari ini kita semua ini orang Islam. Orang Islam itu menganutnya itu terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua ini harus memiliki keyakinan, memiliki keniatan, memiliki nafas.
Yang utama umat manusia itu harus memiliki keniatan, lalu yakin, lalu napas. Karena pada malam hari ini membahasnya judulnya alam. Di dalam alam itu ada niat, ada keyakinan, ada napas. Karena di alam dunia ini tempatnya umat manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Umat manusianya itu memiliki napas, memiliki keyakinan, dan memiliki niat. Para jamaah ini dari rumah menuju pengawasan bumi bakti ini memiliki keyakinan, memiliki keniatan, memiliki napas. Berarti yang ketiga-tiganya itu harus dirangkum atau tidak para jamaah? Dirangkum. Alhamdulillah, para jamaah ini jawabannya dirangkum. Karena umat manusia di dalam dunia ini harus ketiga-tiganya itu dirangkum jadi satu. Umat manusianya itu harus memiliki keniatan-keniatan, harus memiliki keyakinan-keyakinan, harus memiliki napas. Karena tanpa napas tidak memiliki keniatan, tidak memiliki keyakinan. Sebabnya apa para jamaah? Seperti itu. Oh, mati. Yang benar sebabnya mati. Karena umat manusianya bila tidak memiliki napas, pasti umat manusianya itu mati. Umat manusianya itu kelawan keniatan, kelawan keyakinan, kelawan napas. Lalu kelawan gerakan. Nah, gerakan itu syariat umat manusia. Umat manusianya itu harus memiliki syariat-syariat, memiliki gerakan-gerakan. Gerakan umat manusianya itu harus memiliki apa para jamaah? Ya harus memilikinya ilmu dan keilmuan. Karena umat manusianya itu harus bergerak, itu harus memiliki ilmu dan keilmuan. Syariat itu maknanya gerakan, lalu kelanjutannya umat manusianya itu harus memiliki ilmu dan keilmuan di dalam gerakan. Contohnya pada malam hari ini para jamaah itu dari rumah menuju ke tempat pengawasan bumi bakti itu memiliki keniatan, memiliki keyakinan, memiliki napas, memiliki gerakan di dalam syariat, memiliki ilmu dan keilmuan. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, jawabannya benar. Kalau saya pertanyakan sebabnya apa, para jamaah ini jawabannya benar. Karena punya keyakinan dan keilmuan. Oh, karena memiliki keyakinan dan keilmuan umat manusia. Itu jawabannya ngalur ngidul, ngeter ngulang. Umat manusia hanya bila memiliki keniatan, memiliki keyakinan, memiliki napas, memiliki syariat, gerakan, memiliki ilmu dan keilmuan. Umat manusianya itu dipastikan di dalam gerakan, di dalam ilmu dan keilmuannya itu ada tujuannya. Karena bisa ada niat, ada tujuan. Bisa yakin, ada tujuan.
bisa napas itu ada tujuan. Ada gerakan, ada tujuan. Ada tingkatan torekot atau ilmu dan keilmuan, dipastikan ada tujuan. Tujuannya itu di dalam tingkatan hakikat. Hakikat umat manusia itu dipastikan memiliki tujuan-tujuan. Para jamaah dari Roma ke pengawasan bumi bakti ini tujuannya mencarinya apa para jamaah? Cari berkah. Ada yang mencari ilmu dan keilmuan, ada yang mencari barokah. Itu semuanya benar. Ada sesepuh kita yang mencarinya dari ridho dari Gusti Allah. Itu juga benar. Cuman sayangnya itu terpecah-pecah jawabannya. Sebenarnya itu menginginkannya ridho dari Gusti Allah, barokah dari Gusti Allah, lalu menginginkan mendapatkan ilmu dan keilmuan kelawan ridho Gusti Allah. Seperti itu sebenarnya jawabannya. Karena kita semua ini umat manusia di dalam dunia ini, semuanya menginginkannya ridho-ridho dari Gusti Allah semua. Karena segala sesuatu, contohnya orang Islam. Orang Islam itu menganutnya itu terhadap di dalam mim tasjid. Mim tasjid itu perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dianut oleh umat manusia, yang wajib diikuti umat manusia, apakah itu di dalam perjalanan Kanjeng Nabi Muhammadnya, apakah di dalam Nabi Muhammadnya para jamaah? Ada perjalanan, ada Muhammadnya. Sesepuh kita ini jawabannya ragu-ragu tapi benar. Yang dianut itu adalah ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang dianut itu bukan perjalanannya, bukan Muhammadnya atau Nabi Muhammadnya, tapi yang dianut itu adalah ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cuman umat manusia zaman-zaman sekarang, bila orang Islam itu sukanya mencela, mencaci, memfitnah, mengadu domba. Itu yang saya menyayangkan. Karena merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang paling suci. Selain Islam itu kafir semua, murtad semua, tidak benar semua. Itu penganggapan orang-orang Islam. Padahal seluruh alam dunia ini, seluruh umat manusia di dalam dunia ini, semuanya itu dalam satuan. Yaitu minggu yang lalu menceritakannya satu jasad. Kita semua ini di seluruh dunia itu umat manusianya itu satu jasad. Jasadnya satu, manusianya satu. Semuanya itu ciptaan-ciptaan Gusti Allah semua. Kok orang Islamnya itu bila selain Islam lalu dicap kafir, dicap murtad, lalu difitnah kanan kiri. Lalu ada yang menyatakan tentang bahwa orang Islam saja yang mendapatkan surga.
selain Islam mendapatkan neraka. Itu yang saya membingungkan. Cuman yang saya membingungkan lagi, orang Islam itu bila terhadap agama orang lain, terhadap umat manusianya yang tidak sejalan dengan dirinya, langsung disalah-salahkan. Padahal kebenaran-kebenaran umat manusia itu bukan karena manusianya, bukan karena agamanya, bukan karena kitabnya, bukan karena nabinya, bukan karena umat manusianya. Kebenaran-kebenaran umat manusia itu terletaknya di dalam tingkah laku perilakunya. Jadi kebenaran-kebenaran umat manusia, siapapun yang memegang agama apapun, itu karena tingkah laku perilakunya. Bukan karena agamanya, bukan karena kitabnya, bukan karena nabinya. Kebenaran-kebenaran umat manusianya itu adanya di dalam tingkah laku perilakunya, di dalam perjalanan kehidupannya. Saya mempertegaskan seperti ini karena orang Islamnya selalu menyalahkan orang lain, keyakinan orang lain, agama orang lain. Agama yang paling benar agama Islam. Kitab yang paling benar kitab Al-Quran, kitabnya orang Islam. Nabi yang paling benar Nabi Muhammad, Nabi orang Islam. Kebenaran-kebenaran itu bukan karena nabinya, bukan karena agamanya, bukan karena kitabnya. Kebenaran-kebenaran umat manusianya itu terletaknya di dalam tingkah laku perilakunya. Ada enggak orang Islam tingkah laku perilakunya tidak baik, tidak benar para jamaah? Dipastikan ada. Orang Islam itu hobinya korupsi, memperkosa, mencuri, menipu, mencaci maki. Orang Islam hobinya seperti itu zaman-zaman sekarang. Orang Islam zaman-zaman sekarang bukan rahmatan lil alamin lagi. Orang Islam itu mengakunya yang paling benar zaman-zaman sekarang. Orang lain dianggap salah semua. Keyakinan orang lain dianggap salah semua. Padahal letak agama itu adanya di keyakinan dan kepercayaan. Agama apapun, contohnya agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama keyakinan atau kepercayaan, atau ada agama Sunda Wiwitan, atau ada agama lagi Kapitayan, itu semua adanya di dalam keyakinan-keyakinan dan kepercayaan-kepercayaan. Jadi kita ini orang Islam, janganlah menyalahkan tentang keyakinan-keyakinan diri orang lain. Karena yang membenarkan, yang menilai benar salahnya itu bukan umat manusia. Yang membenarkan besok itu Sang Pencipta atau Gusti Allah. Gusti Allah pun tidak langsung kamu salah, kamu benar. Lalu ditimbang dulu. Wahai manusia, kamu perbuatannya seperti ini, mendapatkan seperti ini. Kamu mendapatkan perbuatannya baik, entar mendapatkan kebaikan. Perbuatan buruk, entar mendapatkan keburukan. Gusti Allah pun tidak langsung menghukum atau memutuskan keputusan umat manusia. Entar besok keputusannya kalau udah di alam pertimbangan. Bukan memutuskannya di dalam dunia. Tapi yang saya anehkan, kaumnya, umatnya, kayak Nabi Muhammad SAW itu menyalah-nyalakannya di dalam dunia.
membenar-benarkannya di dalam dunia. Itu yang menyayangkan seperti itu. Lalu disusul oleh agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama keyakinan dan kepercayaan. Semuanya itu karena dianya, orang-orang yang memiliki keyakinannya, itu merasanya yang paling benar, yang paling suci, yang paling bijaksana. Itu merasanya. Padahal umat manusia di dalam dunia ini semuanya sedang menjalankan di dalam alam. Alam itu maknanya banyak. Ada alam dunia, entar ada alam besok. Alam besok itu tergantung perbuatan-perbuatan ing alam dunianya, entar pembalasan-pembalasan ing alam kuburnya. Alam kubur itu ada. Alam maksar itu ada. Alam pertimbangan itu ada. Entar alam surga neraka juga itu ada. Kalau besok itu penentuan-penentuannya itu semuanya dari Gusti Allah, bukan umat manusia. Sang pencipta saja di dalam dunia tidak berani menentukan kamu salah, kamu benar. Karena umat manusianya itu belum ditimbang di dalam alam pertimbangan. Tapi umat manusianya, contohnya orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang keyakinan, orang kepercayaan, atau agama lain yang zaman-zaman sekarang timbul, agama Kapitayan, agama Sunda Wiwitan, semuanya menyatakan saya yang paling benar tentang keyakinannya. Padahal kebenaran umat manusia itu bukan karena agamanya, bukan karena keyakinannya, bukan karena nabinya, bukan karena kitab-kitabnya. Kebenaran umat manusia itu adanya di dalam tingkah laku, perilakunya, perbuatannya. Salah benar itu karena perbuatan, bukan agama, bukan kitab, bukan nabi, bukan keyakinan. Perbuatan-perbuatan umat manusia itu apakah dari keyakinan, apakah dari agama para jemaah? Kalau perbuatan itu bukan dari keyakinan, bukan dari agama. Perbuatan umat manusianya itu adanya di dalam alif jarei ing badane Gusti Allah, tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama ada ing rasa, rasa ada ing diri umat manusia. Kebenaran umat manusia itu ada ing rasa, bukan karena agamanya, bukan karena kitabnya, bukan karena nabinya, bukan karena keyakinannya. Benar ada tidak para jamaah? Benar. Alhamdulillah, jawabannya benar. Sebabnya apa jawabannya benar para jamaah? Ada karena memiliki rasa. Itu jawabannya benar sih benar, tapi separuh. Ada tingkah laku, perilaku. Ada jawabannya separuh lagi. Ya kalau yang paling komplit kebenaran umat manusia itu ada ing rasa. Rasa itu rasa berbuat, bukan rasa diciptakan. Kalau rasa diciptakan, kalau tidak berbuat, nggak ada apa-apanya. Kalau langsung rasa berbuat, kalau nggak ada rasa, itunya nggak ada. Perbuatan-perbuatan umat manusianya itu. Jadi kita semua ini di dalam dunia ini
Ada tingkatan syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Keempat tarapan-tarapan itu ada di dalam keniatan, keyakinan, nafas. Umat manusia di dalam dunia ini karena keniatan, karena keyakinan, karena nafas. Sebabnya apa para jamaah? Seperti itu para jamaah. Hidup. Oh, ada yang jawab hidup. Itu benar jawabannya hidup. Kalau jawaban saya umat manusianya itu harus yang komplit. Kalau bilangnya hidup, nggak ada rasa, berarti tidak bergerak. Jadi jawabannya keniatan, keyakinan, nafas, kelawan rasa hidup. Kalau jawabannya langsung hidup, nggak ada rasa, entar keyakinannya hampa, niatnya hampa, nafas cuma hanya kar. Benar atau tidak para jamaah? Nah, Kalau memiliki rasa hidup, berarti itu ada gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan umat manusia itu di dalam syariat. Syariat itu maknanya gerakan. Gerakan kelawan ilmu. Ilmu itu tentang tarekat. Tarekat itu maknanya ilmu dan keilmuan. Umat manusianya itu harus berjalan di dalam syariat dan tarekat. Syariat dan tarekat itu seperti apa para jamaah? Ada yang jawaban tidak tahu, ada pemuda yang ganteng walaupun jawabannya jauh sekali, tapi benar. Takut salah, tapi aslinya benar. Lah kalau jauh kelihatan atau tidak para jamaah? Ya kalau jauh itu enggak kelihatan. Kalau dekat pasti kelihatan. Kalau suaranya jauh itu enggak pasti kelihatan. Karena suara, kalau suara mana mungkin ada yang tahu. Bentuknya apa suara itu para jamaah? Enggak ada bentuk kalau suara. Yang ada suara itu ada mendengar, lalu ada nafas. Itu suara. Kalau bersuara pasti ada dengar, pasti ada nafas. Bentuk enggak ada. Jadi umat manusianya itu gerakan itu harus ada ilmu dan keilmuan. Gerakannya itu harus memiliki rasa, harus memiliki gerakan. Lalu hakikatnya itu harus memiliki suara. Suara apa itu para jamaah? Ada suara ucapan. Ya sebenarnya di dalam gerakan, di dalam ilmu harus memiliki suara. Jadi suaranya itu suara rasa permohonan terhadap Sang Pencipta. Karena tingkatan-tingkatan hakikat itu adalah tujuan. Nah, tujuan umat manusia itu pasti ada ucapan, ada suara. Di dalam suara itu memiliki rasa, memiliki permohonan terhadap Sang Pencipta. Contohnya orang berjualan membuat kursi, kursinya udah jadi. Lalu contoh lagi pembuatan lemari, lemarinya udah jadi. Nah, hakikatnya lemari itu udah jadi, tujuannya itu dijual. Di dalam penjualan itu ada rasa permohonan. Di dalam permohonan itu pasti ada suara, ya Allah, dagangan saya atau penjualan saya itu supaya laku.
Di dalam permohonan itu tingkatannya lalu makrifat. Makrifat itu mendekatkan diri ke Gusti. Berarti dalam permohonan itu tingkatan makrifat. Karena permohonan itu mendekatkan diri dengan Gusti. Lalu Gusti Allah itu mengabulkan, jualannya itu laku. Berarti permohonan umat manusia di dalam tujuan itu, hakikatnya itu untuk menjual barangnya itu laku, lalu mendapatkan uang. Mendapatkan uang itu berarti umat manusianya itu pikirannya tentrem. Berarti dekatlah dengan Sang Pencipta. Kalau umat manusianya kalau memiliki rasa, kalau memiliki menu, pasti dekatlah dengan Gusti Allah. Sebabnya apa? Seperti itu para jamaah. Kan bingung jawabannya. Kalau umat manusia bila udah memiliki menu, itu dekatlah dengan Sang Pencipta. Karena menu itu menu ing rasa. Kalau rasa itu dari siapa para jemaah? Dari Gusti Allah. Umat manusia memiliki rasa tidak para jemaah? Memiliki rasa hidup tidak para jemaah? Memiliki rasa hidup, memiliki rasa. Bila umat manusianya udah memiliki rasa, memiliki hidup, berarti dekat tidak dengan Sang Pencipta, dengan Gusti Allah. Dipastikan dekat. Para jamaah ini tingkatannya syariat, tarekat, hakikat, marifat, kebingungan. Karena temanya ini alam. Lah kalau alam ini seluruh isinya itu memiliki Sang Pencipta semua, yang memiliki, yang menghaki, bukan umat manusia. Jadi kita semua ini harus berjalan di dalam menusa. Menu itu ing rasa. Lah kalau menu itu apa para jamaah? Ada keinginan, ada Gusti Allah. Nah kalau menu itu cukup. Kalau dilanjutkan menusa itu rasa. Jadi kita semua ini di dalam kecukupan, di dalam rasa. Alhamdulillah ada sesepuh kita ini jawabannya menusa, menu, manunggali rasa. Itu benar. Kalau langsung dijawab seperti itu. Eling-eling sesepuh. Kalau sesepuh itu alhamdulillah bisa menjawab. Ya justru yang kadang-kadang itu yang menjadi. Kalau keseringan nggak jadi. Mau tumbuh lagi diambles lagi, ntar kintir lagi. Kalau jarang-jarang itu ini udah kelang, tambah lagi, tambah kelang lagi. Lalu tumbuh lagi, kelang lagi. Lah kalau keseringan lalu dur-duran ya nggak jadi-jadi. Contohnya pembangunan terus ditindih terus, entar jebol. Contohnya seperti itu saja, memasang bata. Kalau langsung 4 meter lugruk. Kalau 1 meter, 1 meter, 1 meter berjalan, jadilah rumah. Contohnya itu, jangan pikirannya ngeres. Tapi kebanyakannya ngeres karena suka cerat-cerit itu. Cerat-cerit itu kalau di kitab saya umat manusia itu memilihnya yang cerat-cerit. Tapi pikirannya jangan ngeres. Kebanyakannya ngeres terus. Karena umat manusianya itu udah di dalam menusa, menu ing rasa, itu manunggali rasa. Jadi Gusti Allah dengan umat manusianya itu berdekatan, berdampingan.
Berdampingannya umat manusia dengan Sang Pencipta itu berdampingannya dengan siapa para jamaah? Rasa Gusti Allah. Alhamdulillah, ada yang jawab rasa, ada yang jawab rasa Gusti Allah. Jadi saya mau bertanya nih terhadap orang dua ini. Saya mau bertanya terhadap rasa Gusti Allah. Jadi saya mau bertanya, rasa Gusti Allah itu di mana para jamaah? Nama. dan pikiran. Tidak bukan nama. Jawabannya nggak karuan. Rasa itu. Lah, saya mau bertanya lagi terhadap yang bilang rasa. Lah, rasanya ini di mana? Rasa daripada Gusti Allah. Ada rasa diciptakan, ada rasa Gusti Allah. Sebenarnya kan udah berkali-kali para jamaah itu kalau teliti di dalam ucapan-ucapan saya, alif jari'i ing badani Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama ada ing rasa, rasa ada ing diri umat manusia. Jadi rasa Gusti Allah nggak ada, rasa umat manusia itu nggak ada. Saya mau bertanya, rasa bentuknya apa? Nggak ada. Rasa Gusti Allah nggak ada. Karena di dalam alif jari'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama ada ing rasa. Rasa itu gaib. Gusti Allah itu gaib. Jadi rasa itu tidak ada yang tahu warnanya apa, bentuknya apa. Karena rasa itu adanya di sir. Sir itu angin. Angin itu adanya bentuknya apa? Enggak ada. Gusti Allah ada rasanya. Rasanya di mana? Enggak ada. Jadi kalau di dalam alif jari'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama ada ing rasa. Nah, rasa umat manusia dan rasa Gusti Allah. Nah, rasa umat manusia dan rasa Gusti Allah itu menyatu di dalam tubuh umat manusia. Rasanya itu enggak ada yang tahu seperti apa. Gusti Allah pun tidak ada yang tahu seperti apa. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar, karena rasa itu tidak ada yang tahu, Gusti Allah pun tidak ada yang tahu. Karena ciptanya judulnya ini adalah alam. Kalau alam itu alif jabar a ing atasi Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti. Yang tahu tentang rasa dan Gusti adalah Gusti, bukan umat manusia, bukan rasa, bukan warna, bukan bentuk. Benar ada tidak para jamaah? Ini pengajian ini tingkat tinggi. Kalau di tingkatan syariat, ulama ntar sesat jawabannya. Karena dia belum menyampai ke tingkat itu. Hanya bisanya menyesat-nyesatkan orang, menyalah-nyalahkan orang. Padahal dianya itu nggak paham tentang diri, tentang rasa, tentang Gusti. Kalau yang tahu tentang diri, tentang Gusti, tentang manusia, entar tidak menyalah-nyalahkan orang, entar tidak menyesat-nyesatkan orang, entar tidak memfitnah orang. Kalau tahu tentang ilmu dan keilmuannya. Karena kalau di dalam kitab Pancorep Sejatin Urip, ilmu yang paling tertinggi itu ada ilmu rasa. Bukan kitab, bukan agama, bukan keyakinan. Kitab apapun kalah oleh ilmu rasa. Walaupun kitab Zabur, Taurat, Injil, atau Al-Quran, atau kitab-kitab yang lain, seperti kitabnya
wali atau ulama atau para imam, kalau semua nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan ilmu rasa. Ilmu rasa itu yang memiliki siapa para jamaah? Alhamdulillah, sesepuh dan jamaah jawabannya Gusti Allah. Karena ilmu yang paling tertinggi itu ada ilmu rasa. Di dalam ilmu rasa itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Karena rasa itu yang paling tinggi. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, jawabannya benar jamaah. Jadi saya mau bertanyakan, rasa yang paling tinggi itu seperti apa para jemaah? Alhamdulillah, sesepuh kita walaupun ceplas, jawabannya tegas. Rasa diciptakan Gusti Allah. Berarti ilmu yang paling tertinggi itu rasa diciptakan di Gusti Allah. Karena Gusti Allah ini tidak ada yang menyamai kedudukannya. Walaupun kitab Nabi, walaupun nabinya, walaupun agamanya, itu tidak ada yang bisa. Karena di dalam alif jabar ing atase Gusti, segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini yang mengatasi Gusti semua. Urusan hablum minallah Gusti, urusan hablum minanas Gusti, tidak ada yang lain. Contohnya seorang nabi, contohnya nabi siapapun lah. Saya contohkan nabi 4. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Contohnya, keempat nabi itu bisa enggak mengatasi urusan hablum minanas di dalam dunia ini para jemaah? Dipastikan tidak. Apalagi waktu sekarang nabi semuanya udah mati. Kalau menurut cerita Nabi Isa masih hidup, menurut cerita, tapi tidak ada yang tahu. Waktu hidup pun keempat nabi itu tidak bisa mengatasi urusan hablum minanas. Karena untuk mengatasi keluarganya saja dipastikan tidak mampu. Dipastikan. Contohnya terhadap diri jamaah masing-masing. Contohnya saya, keluarga saya, contohnya bisa enggak mengatasi di dalam keluarga saya? Dipastikan tidak bisa mengatasi. Karena saudara-saudara kita itu ada yang di tempat, ada yang di luar tempat, ada yang di jauh. Apakah contohnya di Cirebon dan di Jakarta? Apakah kita semua ini bisa mengatasi keluarga saya yang di Jakarta? Nggak mungkin bisa. Apalagi contohnya di Cirebon. Walaupun satu rumpun, umat manusianya itu dipastikan tidak bisa mengatasi kebutuhan keluarga kita ini. Hanya sekedar bisanya seperti itu. Apalagi urusan hablum minallah, urusan tingkah laku perilaku, dipastikan tidak bisa. Cuman saking sombongnya golongan-golongan ulama mampu bisa mengetahui. Yang saya anehkan seperti itu, larinya ke ulama lagi jadinya. Sebabnya apa? Supaya sadar, supaya iling golongan ulamanya. Karena tentang perbuatan itu yang tahu itu adalah Gusti Allah dengan dirinya, bukan di antara manusia dan manusia. Jamaah dengan saya tentang tingkah laku perilaku saya dan jamaah dipastikan tidak tahu. Benar atau tidak para jamaah?
Dipastikan benar. Karena tentang perbuatan itu yang tahu adalah hati dan pikiran. Karena hati dan pikiran itu dari Gusti. Gusti bisa tahu itu karena hati dan pikiran. Jadi hati dan pikirannya itu bentuknya itu apa para jamaah? Gaib. Ada yang goib, ada yang rasa. Kalau dijadikan satu, goib dan rasa, itu benar. Karena hati dan pikiran itu enggak ada bentuknya. Kalau dijadikan satu bergerak, itu ada rasa. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan umat manusia. Perjalanan umat manusianya itu, jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Perbuatan-perbuatan umat manusia tentang akhlak dan tentang akidah. Tentang akhlak dan akidah itu sama atau berbeda para jamaah? Kan bingung jawabannya. Ada yang jawabannya sama. Ya kalau akhlak dan akidah itu pasti berbeda. Tulisannya juga berbeda, akhlak, akidah. Perjalanan pun juga beda. Kalau akhlak itu ada di perbuatan. Kalau akidah itu dalam keyakinan. Di dalam keyakinan itu ada perbuatan tidak para jamaah? Kan dipastikan ada perbuatannya. Perbuatannya itu membuat keyakinan. Di dalam keyakinan perbuatan itu, kalau menujunya contohnya jamaah dari rumah ke Pengawasan Bumi Bakti ini, berarti perbuatannya itu akhlaknya mulia. Karena tujuannya itu mencari ilmu dan keilmuan. Mencari ilmu dan keilmuan itu pasti ada akidah keyakinan. Jadi kita semua ini harus menyatu di dalam akhlak, di dalam akidah keyakinan, supaya memiliki ilmu dan keilmuan. Kita semua ini dalam perbuatan-perbuatan dari rumah ke sini mencarinya apa para jamaah? Jawabannya bingung. Nggak ngerti. Ya kalau umat manusia dari rumah ke sini di dalam perbuatan-perbuatan umat manusia, di dalam akhlak, di dalam akidah, keyakinan, mencarinya apa di dalam pengawasan Bumi Bakti? Ya kalau umat manusia dari rumah ke sini yaitu mengharapkannya, menginginkannya biidnillah kelawan ridho Gusti Allah, menginginkan ridho. Lalu dilanjutkan menginginkan ilmu dan keilmuan. Lalu dilanjutkan lagi menginginkan ilmu dan keilmuannya itu memiliki barokah. Ada 3 tahapan. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar. Waktu pun pas benar jam 10. Jadi saya cukupkan saja tausiah pada malam hari ini. Bila ada yang mau bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten tentang Kang Ustaz. Saya ingin bertanya tentang hidayah dan wahyu. Karena kebanyakan para ulama kalau menyatakan kepada umat manusia telah mendapatkan hidayah,
dan kalau kepada para nabi-nabi telah mendapatkan wahyu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang wahyu dan tentang hidayah. Wahyu itu mendapatkan perubahan. Hidayah juga mendapatkan perubahan. Contohnya orang bekerja. Umat manusianya itu contohnya membuat lemari supaya paham. Tadinya membuat lemari itu caranya itu enggak ketemu-ketemu. Kalau bahasa zaman dahulu, zaman Nabi, itu wahyu. Lalu tanpa sadar itu idenya ketemu. Lalu membuat meja lemari itu jadi. Berarti kalau zaman dulu, zaman Nabi mendapatkan wahyu, mendapatkan perubahan. Kalau zaman sekarang mendapatkan hidayah dari Gusti, lalu kursinya itu, lemarinya itu jadi. Jadi intinya itu hidayah dan wahyu itu perbedaannya hanya masa dulu dan masa sekarang. Kalau masa dahulu, masanya Nabi, wahyu itu perubahan yang mendadak. Perubahan itu langsung dari hati, langsung dari pikiran. Kalau zaman sekarangnya hidayah atau feeling. Contohnya ada yang membuat masakan. Contohnya di samping saya ini gunjing, di samping saya ini bandrek. Supaya gunjingnya enak, supaya bandreknya enak, kan itu harus butuh proses. Nah, prosesnya itu kalau zaman dahulu menginginkan wahyu, permohonannya, ini ya Allah, ini caranya bagaimana supaya makanan ini enak, supaya makanan ini jadi. Nah, kalau zaman sekarang, ya Allah menginginkan masakan ini jadi, masakan ini enak. Lalu umat manusia ini mendapatkan feeling. Kalau bahasa zaman sekarang feeling atau hidayah itu sama. Jadi mendapatkan ide yang mendadak itu supaya paham. Itulah jadi wahyu dan hidayah atau feeling itu sama. Cuman perbedaannya hanya masa lalu dan masa sekarang. Benar atau tidak para jamaah? Jadi wahyu, hidayah atau feeling itu maknanya semuanya perubahan. Saya pertegas itu perubahan. Perubahan atas dirinya, perubahan atas pola pikirnya, atau perubahan atas perjalanannya, atau perubahan atas ilmu dan keilmuannya, atau perubahan atas wawasannya, atau perubahan atas tingkah laku perilakunya. Dulunya tingkah laku perilakunya sebelum mendapatkan hidayah, sebelum mendapatkan wahyu, perilakunya itu kurang baik. Lalu mendapatkan hidayah, mendapatkan wahyu, manusia itu jadi baik di dalam feelingnya. Feeling itu hati, pikiran umat manusia. Siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berkaitan dengan kami pertanyaannya kalau kami tentang wahyu dan hidayah. Dengan yang saya mau tanyakan tentang ucapannya Kanjeng Nabi dan ucapannya Rasulullah. Karena seringkali kita mengatakan kalau Al-Quran itu ucapannya Gusti Allah. Pokok beri percaya Rasulullah berarti kafir. Maksudnya artinya bahwa kalau memang ucapannya Gusti Allah, yang saya pertanyakan akan minta penjelasannya. Bagaimana caranya
Allah itu mengucapkan, atau barangkali lebih jelasnya bedanya apa ucapannya Gusti Allah dan ucapannya Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya bahwa Allah bagaimana mengucapkannya, atau kalau Kanjeng Nabi jelas karena manusia berarti kan mungkin belum. Itu saja Pak Ustaz, mungkin kurang lebihnya bisa diluruskan sampai bisa pertanyaan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat manusia itu di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu ucapan Gusti Allah. Ucapan Gusti Allah itu melalui Al-Quran, melalui Nabi. Sebenarnya kalau Al-Quran itu bukan kalamullah, bukan ucapan Gusti Allah. Kalau Al-Quran itu hanya sekedar tulisan yang memaknani, yang mengharokati, itu segala sesuatunya itu adalah Nabi, bukan Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu hanya mengucap terhadap seluruh utusan-utusannya itu cuman satu, jagalah kemuliaanmu dengan baik. Jadi intinya umat manusianya itu supaya jadi baik di dalam perjalanannya, bukan melalui kitab-kitabnya. Bila ada orang Islam bilang bahwa Al-Quran itu kalamullah, ucapan Gusti Allah, berarti itu bohong besar. Sebabnya seluruh umat manusia itu tidak mengetahui siapapun bahwa Gusti Allah itu mengucap di dalam Al-Quran, apalagi mengucap di dalam diri Nabi. Cuman Gusti Allah itu hanya berpesan terhadap seluruh utusan-utusannya, jagalah kemuliaanmu dengan baik. Cuman itu. Kalau Al-Quran kalamullah, kalau Al-Quran itu ucapan Gusti Allah, jadi saya pertegas itu bohong besar. Karena Al-Quran itu yang memaknani, yang mengharokati, yang nyandangi itu sahabat dan Nabi, bukan Gusti Allah. Berarti umat manusianya itu seperti ulama, kiai, ustadz, atau bos-bos, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam. Berarti itu bohong besar. Berarti kita semua ini dibohongi, dibodohi. Bahwa Gusti Allah itu tidak mengucap di dalam Al-Quran. Contohnya Al-Quran itu semuanya sejarah-sejarah Nabi, perjalanan-perjalanan Nabi, riwayat-riwayat Nabi. Semuanya Nabi ada di dalam Al-Quran. Cuman yang paling diunggulkan Nabi Muhammad. Karena yang mengarangnya itu sahabat dan Nabi Muhammad. Ya alangkah baiknya yang ditonjolkan dirinya, bukan orang lain. Benar atau tidak para jamaah? Kalau benar, hanya itu yang saya jawab. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, di tengah-tengah penjelasan saya kurang paham tentang kitab. Keempat kitab tersebut kalah dengan kitab rasa. Dan di dalam keempat kitab tersebut ada tulisan dan sebagainya. Kalau di kitab rasa adakah tulisan dan cara membacanya gimana? Sekian saja pertanyaan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaah ini pertanyaannya tingkat tinggi, tidak ada yang bisa mempertanyakan seperti itu. Padahal saya jawabnya itu mudah. Kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, kitab Zabur, Injil, Al-Quran, Taurat itu, ntar saya jawab bisa apa keempat kitab itu? Gak bisa apa-apa.
contohnya ditaruh di meja lalu disuruh buatin wedang atau jaburan atau disuruh membeli bakso, nggak bisa. Tapi kalau ilmu rasa itu pasti bisa. Sebabnya ilmu rasa itu ada di diri umat manusia. Ilmu rasa itu ada di diri umat manusia. Rasa berbuat. Lah Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil bisa berbuat tidak? Dipastikan tidak. Jadi yang paling tertinggi itu adalah rasa berbuat. Rasa berbuatnya itu ada di diri umat manusia. Jadi yang paling tertinggi itu adalah rasa berbuat. Bukan kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Al-Quran tidak bisa berbuat. Disuruh buat kucing nggak bisa. Dibuat mie ayam nggak bisa. Disuruh wedang bandrek nggak bisa. Dibuat indomie nggak bisa. Bubur kacang nggak bisa. Disuruh buat Ustadz Khalil nggak bisa. Yang bisa itu hanya ada rasa berbuat di diri umat manusia. Jadi yang tingkatan yang paling tertinggi ilmu itu adalah rasa berbuat adanya di diri umat manusia, bukan adanya di keempat kitab itu. Siapa lagi yang mau bertanya? Golongan ibu-ibu saya persilakan. Silakan, mumpung panjang lebar. Siapa saja nggak apa-apa. Ini supaya ada wawasannya dari ibu-ibu. Mas, ya saya bisa jawab, Mas. Takut, Mas. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya cukupkan saja. Golongan para ibu-ibunya malu-malu, karena kalau orang perempuan itu malu-malu kucing. Kalau pertama sih ya malu-malu, kalau udah lama-kelamaan berot, entar jantro. Jadi kita semua ini sedang berjalan di dalam pengawasan-pengawasan Bumi Bakti. Bila tidak ada yang mau bertanya lagi, saya cukupkan saja. Bila ada perkataan-perkataan saya atau kurang pas dan kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya ini umat manusia. Kalau umat manusianya itu kadang ada kebenarannya, kadang ada kesalahannya. Bila saya di dalam ucapan-ucapan saya ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada manfaatnya, syukur alhamdulillah. Karena untuk wawasan dan untuk meluruskan semua orang yang sedang salah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhukrina Muhammad wa sallam wa rajawada wa barakatuh ala kama surah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kama yajri masrur dzalik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'il ahwal wal afat wa tarkazimana hajat wa ridma jami'i syaat wa tarfudai hamdaka ala darajat wa tibarusuqatan fil hayat wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.